Nah, kita dengarkan rame-rame bagaimana beliau ketemu saya dan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkannya. Kita dengarkan bersama-sama. Salam sejahtera, salam untuk semuanya. Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada satu ayat yang mau saya kutip dan ini menjadi pegangan saya. Dan saya percaya betul dengan ayat ini. Bunyinya adalah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang saya ambil. Jadi kurang lebih sebelum COVID, ini adalah istri saya. Cuman satu, tidak ada yang kedua. Ya, beliau ini, istri saya ini pada tahun 2018 kurang lebih. Yang pertama saya mendengar adalah Pak Petrus ketika melakukan 2 pengobatan ini adanya di Kedoya Kebun Jeruk. Gedung Biru. Itu ketua panitianya. Ah ya Bu. Nah, tepuk tangan untuk Bu Linda, ketua panitianya. Ya, ini Bu Linda. Tetapi saat itu memang istri saya tidak bisa saya ambil, saya bawa ke sana karena situasinya memang kritis. Lalu yang kedua saya mendapatkan informasi lagi, Pak Petrus sedang melakukan perdukunan di Bandung. Itu yang saya dengar. Ya, perdukunannya adalah lewat doa. Maka ketika itu istri saya ini posisinya ada di ICU dan kritis. Penyakitnya apa? Penyakit adalah lambung akut. Lalu infeksi di lever hatinya. Itu yang memperparah keadaan dan ketika masuk di ICU itu, saya pun dia sudah tidak kenal. Anak saya pun dia sudah tidak kenal. Diri dia pun dia sendiri tidak mengenal. Nah, ketika di ICU itu dokter hanya mengatakan begini Bapak Ibu. Pak, banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Sebagai suami saya tentu akan bertanya, apa maksudnya? Tetapi ketika saya keluar dari ICU karena memang kita tidak boleh di dalam. Saya sedang duduk selalu saya berpikir semacam seolah-olah itu ada bisikan begini. Fons, lu mending cabut istri lu bawa. Kalau tidak dia akan mati sia-sia. Tapi saya belum yakin. Tapi itu terulang-ulang terus. Akhirnya malam jam 7 saya berantem dengan dokter. Si dokter itu hampir saya pukul pakai besi. Biasanya di rumah sakit itu ada besi putih stainless yang buat duduk. Itu hampir saya pukul pakai itu. Kami berdua berantem di dalam ruang ICU. Saya tidak menyalahkan dokter karena saya yang salah. Karena begini, dokter tidak mau mengambil resiko mengeluarkan pasien dalam posisi yang kritis. Tapi karena saya tertekan oleh suara itu, maka jam 8 saya mencabut dia dengan paksa, saya menandatangani surat, lalu jam 4 pagi saya berangkat ke Bandung, ke Jalan Muhammad Toha. Bertemulah dengan Pak Dukun jam 10 pagi di Pak Petrus Hari Purnomo. Ya. Nah, penyembuhan memang istri saya mendapatkan giliran yang paling terakhir. Pak Petrus sentimen memang. Sentimen. Istri saya mendapatkan penanganan jam 12 malam lewat 15. Pak Petrus. Tapi berangkat dari Jakarta istri saya tidak bisa jalan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ketika sampai di Bandung, belum disentuh oleh Pak Petrus, hanya dilihat mukanya saja Pak Petrus, beliau sudah mau makan istriku ini. Nah, ini dia. Lalu kami pulang dari sana, sampai di Jakarta pagi, masih minta naik motor. Itu, makannya banyak. 22 pagi kami berangkatlah ke Semarang. Saya pengen bawa dia untuk jalan-jalan supaya nggak stres. Ternyata di Semarang Pak Petrus, hal yang tidak pernah saya lihat dan saya membayangkan, durian 5 biji dimakan dia. Saking geragasi, kalau kata orang. Saking rakusnya. Lalu saya bilang begini, di hati saya, mati ini orang. Mati ini orang. Saya punya peluang untuk mencari yang kedua.
Tapi Tuhan ternyata sayang sama dia. Hingga detik ini dia boleh berdiri di sini. Satu hal yang mau saya ingatkan kepada kita semua. Kemarin saya ngomong sama Pak Handi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Saya orang Timor Leste yang juga kuat di dalam doa. Setiap persoalan selalu saya bawa dalam doa. Itu yang mau saya sampaikan. Ini buktinya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sini, jangan mengatakan bahwa mukjizat itu datangnya secara kebetulan. Ya, secara kebetulan, jangan. Tapi kita harus yakin pasti bahwa mukjizat itu nyata. Inilah manusianya. Inilah manusianya. Saya mau kawin yang kedua kali tidak terjadi, tidak dikabulkan. Karena Tuhan ternyata sayang sama dia. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung. Istriku ini berasal dari Muslim. Muslim yang aliran bergaris keras. Ini, istriku ini orang Muslim. Dan saya sebagai orang Timor Leste tidak pernah saya mengajarkan dia agama Katolik. Iman Katolik saya tidak pernah mengajarkan. Memperkenalkan pun tidak, tapi dia bertanya, saya bilang, carilah sendiri. Yang jelas iman Katolik tidak pernah menjanjikan kamu untuk hidup kaya. Tapi satu hal yang kamu sadari, imanmu, iman Katolik semakin kuat, maka tentu kamu akan banyak mengalami cobaan. Itu saja. Jadi di dalam kitab tidak ada, kamu mau cari kaya Fons, baca saja ayat ini, pasti kamu kaya. Tidak ada. Tapi semakin kamu kuat imanmu, maka tentu akan banyak cobaan. Jadi saya kira Pak Petrus hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Puji syukur dan puji Tuhan, saya bisa bertemu dengan Pak Petrus. Iya, itu saya puji Tuhan banget. Itu. Ya, terima kasih Pak Petrus, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditambah istri saya, monggo. Ya. Ya, yang paling utama saya berterima kasih kepada Tuhan. Nah, di saat saya datang ke tempat Pak Petrus, kebetulan saya didampingi sama suami dan ada salah satu teman, Tetswi. Nah, itu saya itu kalau di rumah itu harus makan per 2 menit. Sejak saya kan sempat 1 hari saya di rumah itu per 2 menit saya harus ada yang saya telan. Bahkan saya minum tidak boleh lebih dari 1 teguk. Kalau 1 teguk saya muntah. Karena itu lambung, ginjal kotor, usus lengket, lever bengkak. Nah itu. Jadi saya minum obat tuh sebesar-besar begini. Sempat di ICU saya antara ingat dan tidak itu 1 obat saya buang. Karena udah gak ketelan gitu. Nah jadi pas saya masuk ke satu ruangan, karena di saat itu ruangan tidak boleh masuk pengantar. Nah itu saya dengan yakin bahwa saya bisa jalan. Jadi saat itu saya masih bergantung dengan air panas yang saya taruh di jadi di sini terasa sakit, perut saya itu sudah seperti hangus gitu ya. Jalan pun 1 langkah mungkin gitu ya saya. Nah terus di saat satu ruangan itu yang saya udah ngerasain bahwa itu adalah mujizat. Saya datang jam 6 pagi hanya minum air putih di depan gedung. Saya masuk satu ruangan itu, terus saya ketemu makan jam 2 siang. Saya mendengar Pak Petrus kesaksian tentang istri ya waktu itu segala macam. Saya ketemu makan jam 2 dan yang saya makan somai yang pedas dan pop ice karena di situ tidak ada jualan apa-apa. Saya masuk lagi tidak terasa apa-apa. Sampai jam 4 saya istirahat. Dikasih waktu ini mau istirahat atau mau lanjut. Akhirnya ada yang istirahat, ada yang lanjut. Nah itu saya minum pop ice lagi. Saya masuk lagi sampai ketemu jam 12 malam baru saya disentuh sama Pak Petrus. Jadi yang saya kagum 500 orang saat itu waktu giliran saya. Itu semua disentuh dengan Pak Petrus. 500 orang loh Pak. Itu yang giliran saya loh. Itu belum giliran yang sebelum dan sebelumnya. Dari awal pagi. Giliran saya itu kan kita ruangan itu gede sekali. Jadi dari saya berdiri itu mungkin ada 500 orang. Semua disentuh dengan Pak Petrus. Tidak ada yang namanya doa dari jauh. Pak Petrus itu mengitari kita. Nah, setelah selesai pengobatan, suami saya itu kan berdiri di luar pintu. Saya coba berjalan dengan cepat. Itu saya tidak terasa
Di sini itu udah hilang sakit. Pokoknya besok itu saya udah seperti tidak orang sakit. Seperti orang yang nggak pernah sakit. Bukan saya buat-buat, maksudnya nyata. Tanggal 18 Desember, tanggal 23 saya berangkat ke Jawa. Di sana kebetulan pesta durian, ya saya dengan santainya makan saja gitu. Karena saya yakin saya udah sembuh, karena saya memang penggemar durian gitu. Ya udah saya yakin sampai puji Tuhan. Nah sebelumnya itu saya setiap tahun masuk rumah sakit. Kalau sudah menjelang Desember, setiap Oktober saya pasti masuk. Nanti menjelang Natal baru saya keluar. Iya, setiap tahun. Puji Tuhan sejak ketemu Pak Petrus, saya tas. Luar biasa. Oke, sudah dijelaskan. Ya, silakan. Selamat dulu. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Luar biasa, tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Wow, tepuk tangan yang keras, tepuk tangan yang keras, tepuk tangan yang keras. Inilah mujizat yang terbesar di Kota Bandung. Semuanya sekarang duduk. Masih tetap tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Masih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe. Tekan tombol pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.